Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, itu Belajar Ngaji bersama Opik Andriansa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bacaan kitab saya, itu kitab Fathul Qorib, yang mana saya membaca sedikit demi sedikit, kemudian saya menganalisis i'rabnya, kemudian saya memahami dengan bahasa Indonesia. Nah, untuk pada kali ini saya akan melanjutkan bacaannya, yaitu pada lafaz wa ala alihi washabihi sampai ke wasahwil ghafilina, seperti itu. Nah, untuk teman-teman mohon untuk simak bersama-sama. Apabila ada kesalahan dalam segi membaca, memaknai maupun menganalisis i'rab berkata, langsung aja di komen supaya saya bisa meningkatkan belajarnya agar lebih semangat lagi. Nah, tanpa lama-lama mari kita dengarkan bacaan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita menganalisis i'rab berkatanya, langkah baiknya saya akan memaknakan perkata dengan bahasa Indonesia. Nah, kemarin kita sudah membaca sampai pada lafaz fiddini. Nah, sekarang kita lanjut wa ala alihi sampai ke wasahwil ghafilina saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi, muddata dzikri dzakirina, di masa ingatnya orang-orang yang ingat, wa sahwil ghafilina, dan di saat lupanya orang-orang yang lupa. Nah, sekarang kita lanjut menganalisis i'rab perkatanya. Nah, pada lafaz wa ala alihi, nah di sini ya itu ataf nasak karena ada huruf ataf yaitu huruf waw. Nah, kemudian ala alihi di sini menjadi ma'tuf, yang mana ma'tuf alaihnya itu pada lafaz ala afdhali khalqihi. Nah, karena di sini ada huruf jar ala, nah maka di sini juga diatofkan pada lafaz sebelumnya yang ada huruf jarnya ala, yaitu pada lafaz ala afdhali khalqihi. Nah, misalkan kalau lafadznya gini, wa usalli wa usallimu ala Muhammadin. Nah, maka wa ala alihi ini ma'tuf pada lafadz Muhammadin. Nah, tetapi berhubungan di sini lafadznya yang ada huruf jar alanya itu ala afdhali khalqi, maka ma'tufnya pada lafadz tersebut. Nah, seperti itu. Maka lafadz ala alihi di sini sebagai ma'tuf. Nah, untuk ma'tuf alaihnya yaitu lafadz ala afdhali khalqihi. Nah, kemudian lafadz di sini itu ma'tufnya berupa jar majrur. Nah, ala sebagai huruf jar, alihi sebagai jar majrur. Nah, dan untuk majrurnya sendiri itu berupa tarkib idhofi, yang mana terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, yang ali ini sebagai tarkib idhofi ya, berupa tarkib idhofi tadi, yaitu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Ali sebagai mudhof, hi-nya itu sebagai mudhof ilaih. Nah, ali di sini dibaca jar sebab ada huruf jar, hi di sini dibaca jar karena posisinya sebagai mudhofun ilaih. Di sini ali dibaca jar dan tanda jarnya itu dengan harokat kasrah. Nah, karena ali merupakan isim mufrad. Kemudian hi. Nah, di sini dibaca jar, tetapi tanda jarnya itu dikira-kirakan, bukan harokat kasroh ini, karena bahwasannya isim dhamir itu hukumnya mabani, seperti itu. Nah, kemudian lafadz wa sahbihi. Nah, di sini juga sama, yaitu sebagai ataf nasak, yang mana ada huruf atafnya yaitu waw. Nah, sahbihi di sini posisinya sebagai ma'tuf, yang mana ma'tuf alaihnya itu pada lafadz alihi. Nah, pada lafadz alihi, karena alihi dibaca jar, maka sahbihi juga dibaca jar. Nah, sahbihi di sini berbentuk tarkib idhofi yang terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Nah, sahbihi di sini sebagai mudhof dan hi-nya sebagai mudhofun ilaih. Sahbi dibaca jar karena posisinya sebagai ma'tuf, yang mana ma'tuf itu i'rabnya ngikut kepada ma'tuf alaihnya, yaitu alihi, itu ala alihi.
dibaca jer, maka matufnya juga harus dibaca jer. Nah, hi di sini dibaca jer karena posisinya sebagai mudhofun ilaih. Sahbihi di sini merupakan jama taksir dari sahibun. Jadi lafad sahibun juga bisa dijamakan dengan lafad ashabun. Bisa juga dengan sahbun. Kemudian lafad muddata dzikri dzakirina. Nah, ini di sini sebagai dzaraf zaman. Ya, sebagai dzaraf zaman menunjukkan keterangan waktu. Nah, dan muddata di sini itu sebagai mudhaf. Nah, dan zikri sebagai mudhafun ilaih pertama, dan adz-dzakirina itu sebagai mudhafun ilaih yang kedua. Nah, jadi seperti ini menganalisisnya. Muddata dzikri dzakirina kalau dilihat secara konteks atau semua teks, jadi jumlah yang menjelaskan itu di sini lafaz muddata dzikri dzakirina berposisi sebagai dzaraf zaman. Tetapi manakala dilihat hanya lafaz muddata dzikri dzakirina saja, tidak yang lainnya, hanya ini saja muddata dzikri dzakirina. Nah, di sini itu bentuknya tarkibnya itu adalah idhofi. Nah, muddata di sini dibaca nasab karena posisinya sebagai dzaraf zaman. Jadi yang dilihat dari i'rabnya itu manakala berbentuk tarkib idhofi, maka yang dilihat itu i'rab mudhafnya, itu muddata. Nah, dan di sini i'rab mudhafnya dibaca nasab dan tanda nasabnya itu harokat fathah. Nah, kemudian lafaz dzikri. Nah, di sini posisinya itu sebagai mudhafun ilaih. Pertama dibaca jar karena posisinya sebagai mudhafun ilaih pertama. Nah, dan tanda jarnya adalah harokat kasroh karena dzikri merupakan isim mufrad, seperti itu. Kemudian adz-dzakirina. Nah, ini sebagai mudhafun ilaih yang kedua, dibaca jar karena posisinya sebagai mudhafun ilaih yang kedua. Nah, untuk tanda jarnya itu ini di sini berupa ya atau nun ya. Karena lafaz adz-dzakirina ini berbentuk jama mudzakkar salim. Nah, dan sebagaimana kita tahu bahwasannya i'rab dari jama mudzakkar salim itu manakala di dalam keadaan nasab atau jar itu ditandai dengan ya atau nun. Nah, sebagaimana bait alfiyahnya warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'in amirin wa mudnibin. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya jama mudzakkar salim itu ketika dalam keadaan rofa dan tanda rofanya itu dengan waw. Sedangkan ketika dalam keadaan nasab maupun jer itu tandanya dengan ya, seperti itu. Kemudian lafaz wasahwil ghafilina. Nah, di situ sebagai atof nasak karena ada huruf atof yaitu waw. Sahwil ghafilina ini berposisi sebagai ma'tuf, dan untuk ma'tuf alaihnya itu lafaz dzikri dzakirina itu, seperti itu. Karena dzikri dibaca jer, maka sahwi juga dibaca jer. Dan yang dilihat i'rabnya itu mudhafnya itu sahwi. Nah, di sini sahwi itu berposisi sebagai mudhaf, maka di sini i'rabnya ngikut kepada ma'tuf alaihnya. Nah, dan tanda jarnya itu ditandai dengan harokat kasroh. Sedangkan al-ghafilina itu dibaca jar karena posisinya sebagai mudhafun ilaih, dan untuk tanda jarnya yaitu huruf ya. Nah, karena al-ghafilina ini berbentuk jamak mudzakkar salim, sebagaimana bait yang tadi itu saya sudah bacakan. Jadi di dalam bait alfiyah itu yang ke-35 dijelaskan bahwa jamak mudzakkar salim itu ketika dalam keadaan rofa, yaitu rofanya dengan waw.
dengan waw, huruf waw. Sedangkan dalam keadaan nasab atau jernya itu tandanya dengan huruf ya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bacakan sekaligus menganalisis. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi makna maupun i'rabnya, menganalisis i'rab perkata. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Nah, apabila ada kesalahan langsung aja di komen biar saya bisa diperbaiki untuk kedepannya. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, tadi itulah praktek baca kitab Fathul Qorib saya. Nah, apabila video ini bermanfaat untuk kalian semua, jangan lupa di like, di komen, dan di share. Nah, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam segi membaca, memaknai maupun menganalisisnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini saya masih dalam tahap belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.